warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdia Rizkayanti, guru kimia di SMA IT Raudatul Jannah Cilegon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melakukan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan juga masih semangat di akhir pembelajaran hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Azhari untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan dengan murojaah. Suratnya surat Al-Hasyr ayat 1. Hafal ya? Silakan dipimpin lagi oleh Azhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat Al-Quran kita diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya, apakah sudah siap belajar kimia? Oke, coba dilihat di sekitar kalian apakah ada sampah? Bersih ya? Berikutnya, cek atribut seragam kalian. Sudah rapi, sudah lengkap? Baik ya, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Oke, hadir semua. Sebentar ya, dicatat terlebih dahulu. Kita masuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan Vira. Senyawa ion sama senyawa kovalen. Senyawa ion dan juga senyawa kovalen. Ya, ada dua senyawa yang sudah kita pelajari. Nah, di akhir itu kita sudah membahas tentang senyawa kovalen. Ada berapa jenis senyawa kovalen? Ada tiga. Izin jawab. Senyawa kovalen ada tiga. Yang pertama senyawa kovalen tunggal mempunyai ikatan satu. Yang kedua senyawa kovalen rangkap dua. Dan yang ketiga senyawa
senyawa kovalen rangkap 3. Oke, terima kasih Intan atas jawabannya. Ya, berarti ada 3 jenis senyawa kovalen yang kita pelajari, dan sebenarnya satu lagi ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa sih yang membedakan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 adalah jumlah ikatannya. Lalu berikutnya, siapa yang masih ingat contoh-contoh dari senyawa kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3? Saya dulu. Ya, silakan Bagus. Yang pertama tuh yang tunggal ada CH4, yang rangkap 2 ada O2, yang rangkap 3 ada N2. Oke, terima kasih Bagus atas jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Nah, bagaimana semuanya masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Masih? Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi. Kegiatan berikutnya adalah Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang pernah lihat gambar di depan? Nah, biasanya kalian temukan di mana? Tempat makan. Nah, itu tuh apa sih? Lilin. Nah, lilinnya ini adalah lilin yang dibuat sendiri oleh restoran-restorannya. Ada yang tahu lapisannya ada apa saja? Ada minyak. Terus ada apa lagi? Ada air, ya. Airnya biasanya diberikan warna-warna, ya. Kita lihat nih di sini ada videonya untuk bagaimana cara membuat dari lilin tersebut. Benda cair, ya. Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Ibu akan memberikan kalian informasi tentang tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kalian akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ibu akan memberikan masalah-masalah yang akan kalian pecahkan. Kemudian berikutnya adalah kalian nanti akan mengidentifikasi kepolaran senyawa. Nah, tadi berkaitan dengan apa yang sudah kalian lihat di video dan juga di gambar. Dan tentunya menekankan nilai-nilai karakter bernalar kritis, kreatif, atau kemandirian, dan juga kerjasama serta gotong royong. Berikutnya adalah teknik penilaian yang akan digunakan untuk hari ini. Yang Ibu akan menilai dalam 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua sikap, dan juga yang ketiga keterampilan. Untuk pengetahuan, Ibu akan menilai dari pretest, post-test, dan juga LKPD yang akan kalian kerjakan. Untuk sikap, yaitu ada berpikir kritis, bekerjasama, kreatif, dan juga komunikatif. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menginformasikan ya apa yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi Ibu mau mengetahui nih sejauh mana sih pengetahuan kalian terkait dengan materi hari ini. Maka yang pertama kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, Ibu sudah cantumkan QR-nya, jadi nanti kalian scan. Ini sudah tertera di LKPD. Sebelumnya juga Ibu sudah memberikan LKPD ya kepada kalian, dan jadi bisa men-scan QR-nya. Nah, waktu pengerjaannya adalah 5 menit.
salah. Kalau kalian lihat di depan itu gambar apa ya? Gambar baju yang terkena noda. Oke, baju yang terkena noda. Menurut kalian noda di baju itu satu jenis atau beberapa jenis? Beberapa jenis. Nah, kalau misalnya baju kalian terkena noda, itu mudah hilang atau tidak? Tidak. Oke. Berikutnya kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, di situ ada wacana yang harus kalian baca dan juga ada video yang harus kalian tonton. Coba dibaca wacananya, kemudian kalian analisis kira-kira permasalahan apa yang muncul di dalam wacana tersebut. Di dalam permasalahan tersebut apa yang akan muncul? Permasalahan apa yang kira-kira muncul? Berikutnya adalah kalian menyampaikan permasalahan apa yang kalian temukan dari kalian membaca wacana dan juga video yang sudah kalian saksikan. Baik, berikutnya apa pertanyaan yang muncul? Siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya atau problemnya? Saya Bu, zat apa yang paling efektif untuk membersihkan noda di baju? Oke, pertanyaan dari Kalila dari kelompok 5, yaitu zat apa yang paling efektif untuk menghilangkan noda di baju. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang akan muncul dari wacana yang sudah kalian baca? Ya, Bu. Yang kelompok 2 terlebih dahulu. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme zat tersebut membersihkan noda? Oke, baik. Mekanisme zat tersebut untuk membersihkan noda itu seperti apa? Oke, ada lagi? Oh ya, ditepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Nanti kalian cari solusi dari permasalahan yang sudah kalian temukan tersebut. Baik, berikutnya Ibu akan lanjutkan, yaitu Ibu akan mengorganisasikan peserta didik ya kalian semua ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada aturannya. Yang pertama kalian buka LKPD dan juga modul yang sudah Ibu berikan. Terus yang kedua yaitu mencari informasi, menggali informasi dari modul, buku paket dan juga sumber belajar lainnya. Kalian sudah pegang handphone ya? Ya, jadi gunakan handphonenya untuk mencari referensi atau mencari informasi sebagai sumber belajar kalian dan juga sumber untuk berdiskusi, menyelesaikan permasalahan dan juga LKPD yang sudah Ibu berikan. Lalu Ibu akan memberikan waktu untuk diskusi selama 30 menit. Nah, ini Ibu juga sudah bagi kelompok ya, membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini kelompok-kelompoknya. Apakah sudah sesuai? Sudah. Jika ada yang tidak sesuai, mungkin nanti bisa tukeran ya posisinya. Misalnya ada yang harus di kelompok 1, ada di kelompok 2 ataupun sebaliknya ya. Jadi tolong duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, berikutnya adalah Ibu akan membimbing penyelidikan secara individu dan juga secara kelompok. Jadi kegiatan berikutnya adalah kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan dan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan kalian berdiskusi, waktu diskusinya adalah 30 menit. Di dalam diskusinya itu kalian akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, dan di dalam LKPD juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan, dan juga kalian akan melakukan praktikum virtual. Nah, Ibu sudah mencantumkan QR-nya yang akan kalian scan dan akan kalian lakukan percobaan secara virtual untuk mencari informasi dalam pemecahan permasalahan yang
Bisa diakses? Oh enggak, ini gede. Ditidurin sih. Biar bisa. Bisa dipakai? Iya, kayak gitu. Aku nggak gitu kalau tembakannya mana? Oh, di tempat ini. Akan memberikan instruksinya ya. Untuk laboratorium virtual tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kalian akan menguji dua, yaitu uji dengan pelarutan dan juga uji dengan pembelokan. Ini nama-nama senyawanya ada di sini, bisa kalian pilih ya. Misalnya dengan karbon tetraklorida atau CCl4. Nah, kemudian caranya adalah ini di dalam sini itu ada karbon tetraklorida. Di sini ada penggaris bermuatan, berarti ada muatan listriknya ya. Terus kemudian ditarik selangnya dan didekatkan dengan penggaris. Dibelokkan atau tidak? Tidak. Nanti di checklist ya di di tabelnya. Kan kalau uji kelarutan itu senyawanya dipilih, misalnya benzen. Nah, di sini ada tabung, berarti di sini isinya adalah air dan di sini benzen. Pipetnya diarahkan, kemudian diteteskan. Nah, misalkan 3 tetes, kemudian diaduk. Larut atau tidak? Setelah diaduk, tidak larut. Oke, silakan dicoba kalau kalian. Yang file di grup WhatsApp bisa dibuka nggak? Enggak, ini tuh uji kelarutan Iya, Ibu. air plus aseton. Oh gitu. Terus Ada misalkan ya semuanya. Ya, ini air plus aseton. Ibu saya jadi bertanya ya. Kalau belum itu ore namanya. Ya, pola berarti semuanya pola. Terima kasih. Sama. oh, C. Ibu ini disilang aja. Yang mana yang ini? Yang ini tulisnya kalau jika tenuan air belok, tidak belok atau tidak dibelokkan. Oh, sekarang Ibu kirim baca. Caranya ini pilih dulu warna mikrannya, pilih senyawanya. Ya, pilih senyawa. Mau pakai senyawa apa? Oh ya di sini Bu. Ya, misalnya mau asam asetat. Kembali lagi ke gambarnya tadi. Terus kemudian dibuka kerannya, didekatkan ke garis bermuatannya. Ya. Oke, itu untuk yang uji pembelokan. Saya
Silakan lanjut. Selain data percobaan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan ya. Oke, setelah ini setelah kalian mengisi LKPD-nya, kalian buat PPT-nya juga ya. Baik, ini kita ada di apa buat belok-belok itu udah terakhir itu asam asetat. Asam asetat enggak aseton. Asam asetat ureanya diganti aja sama asam asetat. Emang ada ya? Enggak ada. Dari sini kalau di sini ada tuh berarti. Silakan disimpan kembali. Berikutnya adalah kita akan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi nanti masing-masing dari kelompoknya akan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Tahapnya adalah mengembangkan dan juga menyajikan hasil pemecahan masalah. Kalian akan presentasi yang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi. Sudah siap ya PPT-nya? Sudah. Oke, sudah dikirim ke Ibu ya? Sudah. Oke, Ibu akan buka dulu. Siapa yang mau jadi operatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syarian. Saya Jova. Saya Vira, saya Putri, saya Reva. Lalu selanjutnya kita mulai saja kepulauan senyawa. Untuk misalnya ini hasil dari pengamatan kami, bisa dilihat dengan sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh silakan. Halo, namanya untuk bahas senyawa dan zona. Senyawa karbon dan polar, karbon tetrafluorida, karbon polar, karbon polar, fenilethena, karbon polar, air, karbon polar, toluena, karbon polar, oktana, karbon polar, hidrogen peroksida, karbon polar, aseton, karbon polar, asam asetat, karbon polar, urea, karbon polar, glukosa, karbon polar, sama etanol, karbon polar. Terima kasih Pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reva. Untuk pengamatan, mengapa batang pembahasan 2008 dapat menarik potongan kecil bekas yang didekatkan? Karena pembahasan plastik yang diproses pada rambut menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik kedua yang menyebabkan potongan bekas kecil dapat ditarik ke garis. Terima kasih Reva. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Mengapa senyawa polar dapat tertarik oleh medan listrik yang terdapat pada batang penggaris? Saat penggaris atau batang kaca bermuatan akan menimbulkan medan listrik statis dari muatan. Senyawa polar memiliki kutub di mana salah satu kutubnya lebih elektronegatif dari yang lainnya. Terima kasih Putri. Selanjutnya, apakah zat yang diselidiki di atas termasuk senyawa yang berikatan ion atau bukan? Senyawa kovalen. Ada senyawa kovalen polar dan non polar. Selanjutnya, solusi permasalahan sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun, garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non polar. Karena sabun mempunyai gugus polar dan non polar. Molekul sabun 5 mempunyai angka hidrogen CH3, CH2, 16 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik, tidak suka air dan larut dalam zat organik, sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik, suka air dan larut dalam air. Selanjutnya sudah habis slide-nya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
Apakah ada pertanyaan? Kenapa karbon tetraklorida tidak dibelokkan? Karena karbon tetraklorida itu bersifat nonpolar sehingga tidak mempunyai kutub. Jadi itu dia tinggal belok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya harap pertanyaan tadi bisa bermanfaat lebih untuk semuanya. Kami tutup dan kami cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siap-siap kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota kelompok. Saya Fardan. Safira, Yoga. Jadi hasil pengamanan nama senyawa benzana, uji pelatihan dengan air di laut, uji pelatihan semua tidak berbelok. Dan seterusnya. Hasil pengamatan benzena Dan selanjutnya adalah hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa batang penggaris segera digosokkan kalau menarik potongan kecil kertas yang dikatakan? Jawabannya, karena penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik itulah yang menyebabkan potongan kertas kecil dapat ditarik penggaris. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kebenaran. Jadi jawabannya itu adalah tidak cukup karena air dan minyak berbeda kepoloran, jadi harus pakai sabun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, presentasi atau penyampaian hasil diskusinya sudah berakhir. Berikutnya kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu evaluasi. Nah, di bagian LKPD itu ada evaluasi, silakan diisi. Jadi mengisinya bagaimana? Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain mengenai hasil diskusi kalian, silakan ditulis di kolom evaluasi. Dan jika ada masukan dari kelompok lain juga silakan ditaruh di evaluasi. Dan juga kalian bisa mengevaluasi hasil diskusi kalian. Kelebihan dan kekurangannya bisa dituliskan di hasil evaluasi juga ya. Silakan dikerjakan, waktunya adalah 3 menit, cukup ya. Tanggapan dari kelompok 5 kepada kelompok 3. Tanggapannya tadi apakah pakaian kotor itu? Terus ininya bagus ya, pakaiannya bagus. Ya, berikutnya adalah penyampaian refleksi dari hasil pembelajaran. Ya, Ibu akan menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini. Coba perwakilan 1 orang untuk menyampaikan pembelajaran hari ini itu bagaimana, menyenangkan atau tidak, berkesan atau tidak, bermakna atau tidak. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Jawab, Pak. Sangat menyenangkan karena dapat melakukan penelitian secara virtual dan berdiskusi dengan kelompok. Dari emoji yang 3 ini kira-kira bagaimana? Yang paling kanan yang gimana? Yang paling kanan? Yang senyum. Yang senyum lebar. Ya. Oke. Baik. Untuk keseluruhan bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman ya buat kalian untuk belajar senyawa kovalen polar dan juga senyawa kovalen non polar. Oke, Ibu akan memberikan penguatan
ya dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Nah, ini untuk tentang kepolaran senyawa. Jadi kepolaran senyawa dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan di mana distribusi atau penyebaran elektron yang tidak merata. Jadi terkumpul di salah satu sisi ya, sehingga ada yang cenderung bermuatan negatif dan cenderung bermuatan positif. Nah, kepolaran ini erat kaitannya dengan elektronegatifan yang sudah kita pelajari tentang sifat-sifat dari unsur ya, sifat keperiodikan unsur, salah satunya adalah elektronegatifan. Nah, dalam hal kepolaran atau suatu senyawa tergantung dari harga momen dipolnya. Kemudian momen dipol sendiri itu apa? Momen dipol adalah selisih harga keelektronegatifan antara atom yang berikatan kepolaran senyawa akan ditambah jika berbeda keelektronegatifan. Maka jika perbedaan keelektronegatifan besar, artinya momen dipolnya juga besar. Sedangkan kalau misalkan keelektronegatifan itu jumlahnya sama, maka momen dipolnya adalah 0. Jadi saling meniadakan. Biasanya kalau yang momen dipolnya 0 atau momen dipolnya kecil itu adalah senyawa-senyawa yang bersifat non-polar. Kemudian pada molekul non-polar itu titik pusat pada molekul non-polar titik pusatnya itu di tengah-tengah molekul berhimpit sehingga titik pusat muatan negatif sehingga tidak mempunyai momen kutub. Misalnya molekul diatomik seperti H2, Cl2, O2 dan I2. Nah, jadi kalau secara struktur Lewisnya adalah seperti ini, memiliki perbedaan keelektronegatifan yang 0 yang kecil sehingga nanti momen dipolnya itu adalah 0. Jadi saling meniadakan sehingga persebaran elektronnya itu merata ya. Jadi tidak ada yang terpusat di satu titik. Kemudian untuk senyawa kovalen polar, nah ini titik pusat bermuatan positif tidak berimpit dengan titik pusat muatan negatif sehingga menimbulkan dipol atau dua kutub. Jadi persebaran elektronnya itu tidak merata, terkumpul di satu titik. Jadi ada yang cenderung bermuatan positif dan ada cenderung yang bermuatan negatif ya. Jadi elektronnya misalnya pada HCl, Cl itu memiliki elektronegatifannya itu tinggi dan H itu rendah sehingga berbeda dengan elektronegatifannya besar. Di Cl itu banyak terkumpul elektron-elektron sehingga cenderung bermuatan negatif. Jadi yang kutub positifnya adalah yang H, yang kutub negatifnya adalah yang Cl. Dan begitupun pada senyawa air ya, yang tadi kalian sudah lakukan praktikum itu ada air. Air itu bersifat kovalen polar. Jadi ini ada tabel karakteristik perbedaan senyawa kovalen polar dan non-polar bisa dilihat dari elektronegatifan, dari PEI, PEB, dan juga ada bentuk molekul serta daya hantar listrik, momen dipol dan juga kelarutan. Tadi yang sudah kalian lakukan adalah yang kelarutan. Oke, berikutnya kita lakukan post test terlebih dahulu. Silakan dibuka lagi di sini ya scan-nya. Kita 5 menit saja. didekatkan dengan sebuah penggaris yang bermuatan dan tercampur jika dilarutkan dengan air. Sebaliknya dapat dikatakan nonpolar apabila senyawa itu tidak berpengaruh jika didekatkan dengan sebuah penggaris yang bermuatan dan terpisah jika dilarutkan dengan air. Ya, terima kasih Fitria. Beri tepuk tangan untuk Fitria. Berikutnya ada yang mau melengkapi untuk kesimpulan hari ini? Ya, silakan sampaikan. Senyawa kovalen polar akan larut dalam senyawa kovalen polar dan begitu juga sebaliknya. Senyawa kovalen nonpolar akan larut dalam senyawa kovalen nonpolar. Teori ini dinamakan like dissolve like. Ya, terima kasih atas kesimpulannya Saihan. Beri tepuk tangan untuk Saihan. Oke,
Oke, Ibu akan memberikan informasi untuk pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya itu kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari, dimulai dari senyawa ion, senyawa kovalen, dan juga yang terakhir di pertemuan hari ini yaitu senyawa kovalen polar dan juga senyawa kovalen non polar. Kemudian kita akan